perkenalkan, nah hari ini kita ada bersama dengan seorang Gen Z-nya yang asli Tulen, yaitu Caca, nama panggilannya atau nama lengkapnya Karalita Vanuela Setiawan. Dia lahir tahun 1999, 1 tahun sebelum milenium. Dia adalah mahasiswi di Prasetya Mulia, BSD, jurusan bisnis. Dan dia punya bidang adalah merintis bisnis bidang fashion and beauty. Jadi dia berkaitan dengan semua seni, fashion, beauty. Kalau saya lihat iklan-iklan yang dia bikin, ada streetwear di situ. Dan dia juga courting dari Home College di CLCC. Dia juga seorang model juga ya, seorang influencer. Nanti kita akan dengar lebih banyak dari Caca. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian juga bisa langsung tanya kepada dia. Nah, saya melayani di ASEAN Unite sebagai pelayanan saya, yaitu inkubator ministry buat negara-negara di sekitar Indonesia, di ASEAN. Kemudian saya, ini 2 buku favorit saya, karena saya yang tulis. Ada beberapa buku yang lain, tapi 2 ini yang saya paling suka. Dua-duanya tentang khotbah, karena itu ya bidang yang saya dalemin waktu saya studi di Florida, di Knox Theological, yaitu bidang preaching itu. Oke, bentar ya. Nah, oke, kita langsung masuk ya. Kita sudah berdoa, kita sudah bahas, kita sudah berkenalan, kita bakal langsung masuk. Cuman saya mau tanya dulu sekali lagi, Bapak Ibu bisa ngelihat layarnya ada 3 nggak yang di iniin, yang di apa namanya, yang di highlight? Bisa. Oh, udah ya. Bisa. Oh, mantap. Siap kalau gitu ya. Nah, ini data tahun 2017. 2017 Gen Z itu baru 26% dari populasi dunia. Ini Nielsen punya data. Jadi Nielsen biasa dipakai sebagai tolok ukur kan, TV semua juga pakai Nielsen. Itu 26%. Di mana milenial sekarang jumlahnya di 2017 sudah kalah. Hanya 22%. Ini 2017. Waktu kita naik ke 2019, Gen Z 33%. Milenial, ini nggak tahu nih, kenapa? Oh, angkatan kerja, sorry. Ini sekarang populasi angkatan kerja. Milenial masih paling banyak. Nah, di 2020, ada seorang penulis, bapak sama anak, saya tiba-tiba lupa namanya, Gen Z at Work judul bukunya, dia prediksikan 2020 itu Gen Z itu 40% dari populasi dunia. So welcome to the new world order. Saya pernah diundang ke sebuah kantor yang dia cerita, Den, coba lihat kantor saya. Kenapa nih kantornya? Kita baru renov gedung abis-abisan. Ini 3 tahun yang lalu. Oh ya, kenapa direnov? Kita mulai kehilangan pekerja atau karyawan usia muda. Kenapa? Turnover rate-nya tinggi sekali. Kerja bentar bosen, gaji nggak cocok bosen, semua bosen. Diubah habis-habisan, nggak lagi pakai kubik lagi, kubikel, tapi duduknya setara. Ntar manajer di ujungnya. Kayak meja kantin gitu loh. Ruangan tertutup cuma buat rapat. Terus jas udah nggak dipakai lagi. Dasi udah nggak dipakai lagi. Berubah ruangannya. Ada ruangan kayak coworking style. Luar biasa diubahnya. Sampai saya tanya loh, habis budget berapa Pak? Yang dia ini ngerenov gini semua. Dia bilang 300 M. Saya pingin nawarin, mau nggak sama saya 200? Ya, tapi enggak ya. 300 M. Dia ubah semuanya karena nyambut angkatan kerja. Kenapa dia ubah? Karena dia percaya satu teori yang namanya GDT, Generation Differences Theory. Hari ini kita akan bahas teori GDT, Generational Differences Theory, dan di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu teori yang lebih akurat lagi dalam melihat karakteristik generasi muda, yaitu LDT, Lifespan Developmental Theory, yang dikembangkan oleh Erik Erikson sebetulnya psikologi, tapi dikembangkan lebih banyak oleh orang bisnis dan sosiolog dan antropolog. Itu pertemuan berikutnya, kita akan getting down. Sekarang kita akan bicara lebih umum, lebih besar, tapi nanti LDT kita akan bicara lebih detail lagi. Bagaimana sekarang kita menilai generasi kita yang ada di depan kita. Oke, ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar dulu? Santai ya, Bapak Ibu, rekan-rekan ya, silakan langsung nyalain mouse lagi mic, langsung nyeletuk, cerita, tanya, kita relax ya. Nanti begitu juga dengan Caca ya. Caca tentu tidak sangat tegang ya, karena orang tuanya mungkin di luar kota, dia bisa ngomong apa adanya. Nah, maksud saya di luar ruangan. The teenage years that once was believed as the most receptive years to profess Christianity has now become a barren land of faith. Dulu jendela 414 dari tahun 64, 70, 80, 90 itu usia pertobatan gede-gedean 14 tahun. 2000-an di bawah 18 tahun. Pertobatan orang 1 kali terima Yesus sampai mati tidak pernah meninggalkan. Tapi sekarang datanya berubah.
4-14. Jadi umur di mana orang paling banyak 2 kali lipat jumlah ateis dibanding seluruh populasi di Amerika Serikat. Amerika Serikat, negara yang sampai saat ini masih paling Kristen karena banyaknya orang African American dan Hispanik di sana. Bicara soal pengetahuan Alkitab. Boomers, nanti kita akan lihat ya pembagian umurnya. Mungkin sekarang ini ada yang bilang di atas 55, itu disebut baby boomers. 10% pengetahuan Alkitabnya. Paling banyak, cuma 10% itu pun. Gen X 7%, usia 40-an sampai early 50s. Millennials 6%, Gen Z cuma 4%. Yang biblical literasinya masih bagus. Jadi kadang-kadang nggak tahu apa hukum Taurat yang ketiga. Nanti dia bilang, oh freedom of speech. Padahal kan nggak ada kan. Biblical literasinya berkurang sedemikian. Padahal harusnya usia-usia ini, usia yang paling reseptif terhadap firman, Sunday school, pengajaran, tapi sekarang di 2018 saja, 3 tahun yang silam, keadaan menunjukkan sebaliknya. Meskipun di waktu yang sama, Indonesia punya tren yang berbeda. Di 3 tahun lalu, sampai 5 tahun lalu, heboh sekali Barna dan semua penulis-penulis kenapa Gen Z meninggalkan gereja and tidak kembali lagi. Mereka mulai masuk kepada era evangelicalism. Udah free thinker. Indonesia belum. Ini menariknya. That's why kita tidak bisa pakai mentah-mentah teori-teori mereka dari generational differences teori, tapi di Indonesia risetnya mengatakan hal yang berbeda. Di Indonesia, di gereja-gereja Indonesia, Gen Z kita tuh masih ada di dalam. Masih. Ya barangkali dipaksa bapak ibunya kan ya, masih datang. Exodus tidak sebesar di Amerika Serikat. Ninggalin gereja. Mereka kalau udah selesai dulu ya, pas mau college, pindah negeri bagian, mereka keluar dari gereja. Sekarang dari SMA udah nggak ke gereja. Amerika konteksnya kan, Indonesia enggak. Eksodus anak muda dari gereja kita tidak terjadi sebesar di negara-negara barat. Tapi bukannya eksodus, tapi mobilisasi. Pindah gereja. Ini yang banyak luar biasa. Banyak luar biasa perpindahan ini. Dan penyebabnya pragmatis. Contohnya begini. Pada tahun 1991, Barrett ya namanya dia, Barrett's World Encyclopedia of Christianity yang mencatat jumlah denominasi di seluruh dunia punya data terhadap Indonesia yang berbunyi begini. Ada 3 aras besar dalam Indonesia, Katolikisme, Protestanisme, dan Evangelicalism. Katolik, ya Katolik Roma, Protestan seperti GKI, HKBP, GPIB, GEMIM, GEMIT, GEMIS, dan berbagai gereja yang searas dengan Protestanisme. Evangelicalisme, payung yang besar. Kalau di Indonesia diwakili PGLII atau WEA di World Evangelical Association ya, AEA ASEAN Evangelical Association. Nah, Pak Niko ada di situ dan banyak warnanya berwarna evangelicalism itu. Pentakosta adalah satu cabang di evangelicalisme tahun 91. 2020 ya atau 2021 ya saya lupa. Kalau nggak salah 2020 awal di-upgrade lagi versi terbaru, Barrett's World Christianity Encyclopedia itu menyebutkan di Indonesia terjadi pergeseran tren. Yang paling besar aras pertama, Katolikisme. Kedua, Protestanisme. Di seluruh Indonesia kita lihat gereja HKBP itu satu yang terbesar. Di Papua ada lagi, saya lupa sinodenya. Yang ketiga, bukan evangelicalism loh. Apa? Pentakostalisme. Sekarang evangelicalism jadi sebuah bagian kecil dalam payung besar Pentakostalisme terjadi. Hanya dalam berapa waktu tuh ya? 30-an tahun ya. Sekitar segitulah. Saya lupa 2001 apa 2020 tanggal itu baru keluar. Jepret, saya di-share hasilnya. Karena ini ensiklopedianya dia berjilid-jilid ngebahas setiap negara. Terjadi tren kekristenan yang berubah terus. Kita di Indonesia ngalamin 3 buah revival besar. 1920 misionaris di Tanah Jawa, 1940 dan 50 misionaris Metodis Wesleyan dari Tiongkok ke Indonesia, 1980 karismatik. Lebih tepatnya Pentakosta, GPDI, dan segala gerakan-gerakan Pantekosta. Nah, di Amerika Serikat pada tahun itu 1980, 2000-an masuk ke era berikutnya. The third wave yang disebut karismatik. The third wave ini dan non-denominasi diikuti. Nah, inilah yang meledak sekarang di Indonesia juga. The third wave ya kan lebih yang karismatik lebih maju flourishing ketimbang Pentakosta klasik. Dan setelah itu non-denom. Gerakan-gerakannya orang nggak terlalu pusing. Kamu baptis ya, kamu metodis ya, kamu protestan ya, orang udah nggak terlalu pusing. Udah begitu fluid, udah begitu cair. Nah, tren ini membuat kita bisa merancang ke depannya apa?
What will happen next? Revival apa yang akan terjadi, yang akan dibikin? Karena di Indonesia ada perputaran yang sedikit berbeda. Dan untuk bisa membaca masa depan, kita mesti bisa membaca target audience masa kini yang akan dibahas nanti di teori LDT, Lifespan Developmental Theory, di pertemuan yang berikutnya. Kalau ditanya nih, Gen Z kenapa sih pindah gereja? Ada orang yang bikin tesis. Saya kutip dari dia, 50% bilang ibadahnya sama programnya. Begini. 20% bilang, nggak ada engagement, nggak ada perjumpaan titik temu antara gereja dan mereka. Jadi kayak kubunya berseberangan. Nggak dikasih kepercayaan, nggak dikasih empowerment. Dikritik mulu, baru nyoba dikit, diomelinnya 5. Ya kan, sebaliknya kadang dikasih 5, baru dikasih tahu 1 kali. Tapi ini baru nyoba 1 titik, wah dikasih tahu, do sama do-nya kebanyakan. Ternyata 20% bikin enek, cabut dia. 17% disconnected from church leaders. Ada church leaders? Ada. Cuma disconnected, ya iya dong. Generasi muda akan datang terus. Satu waktu memang si church leader masih muda. Tapi waktu umur bertambah, maka rentang dia, fleksibilitas untuk bergaul, itu juga jadi sebuah pitfalls yang bisa menjebak orang nggak masuk situ. Dan yang 15% lumayan banyak, inauthenticity. Wah, ini kata yang sangat sering dipakai sekarang ya, bicara soal otentisitas. Jadi orang gereja itu, aduh, nggak tahu lah aslinya bagaimana. Ini datanya begitu. Dan akhirnya, sebuah karya tulis dari profesor di STFT mengatakan bahwa mainline churches in Indonesia are no longer the majority. Bayangkan, hanya dalam waktu 20 tahun, lanskap kekristenan di Indonesia shifting luar biasa. Dari yang tadinya payung besar, sekarang bagian kecil dari payung yang lain. Mainline is no longer the majority. Itu yang kita hadapin sekarang. Gen Z, nanti kita baru masuk ke karakter belakangan ya. Aduh, ada tukang lagi. Bentar. Si tukang nyari akun. Bentar ya. Oke. Sebentar, si tukang nyari aku di luar. Iya, tadi dia nelpon, ada apa tuh? Bilang aja aku nggak bisa lagi telepon gitu. Siap, sorry. Oke, kita ngomong Gen Z dan perjalanan yang mungkin berbeda dalam lingkungan kekristenan, gereja, dan lain-lain. Nah, kita akan share, kita akan dengar di sini sekarang. Menurut Sister Caca, apa sih pengalaman masa kecil Gen Z yang mungkin berbeda dengan masa kecil generasi berikutnya, yang masa-masa formatif itu ngebentuk Gen Z jadi kayak gini gitu loh sekarang. Ngebentuk banget faktor yang besar. Mari kita sama-sama berikan aplaus buat Caca. Yeay! Oke, hai semuanya. Good to be back. Udah lama nggak join Living Community. Nah, mungkin ini aku bakal share dari my perspective ya, walaupun mungkin aku ada ngeliat dari beberapa teman aku juga, cuman mostly mine. Jadi sebenarnya apa yang membentuk kita sekarang gitu ya, yang langsung kepikiran itu lingkungan sih, hubungan sama keluarga terutama. Ya, aku ngerasa banget hubungan sama keluarga tuh dari kita kecil itu tuh benar-benar membangun kita untuk kita tuh gede bakal kayak gimana sih. Mungkin itu juga bisa nyambung sama cara mereka berkomunikasi, nyampein informasi, karena kan ada juga nih yang aku tahu dari generasi sebelumnya, mereka mungkin lebih strict, lebih kaku, lebih apa ya, cara ngedidik anaknya kan lebih strict ya dibanding mungkin generasi sekarang, karena pastinya tiap generasi beda kan, nggak bisa semuanya disamain sama rata, dan kadang di beberapa generasi malah kalau dibikin strict tuh mereka malah rebel, malah ngebrontakan. Nah, kalau yang aku rasain banget tuh hubungan sama keluarga itu pengaruh banget. Dan juga where we grow ya. Nggak cuma di keluarga, tapi lingkungan kita. Kayak istilahnya dari pertemanan, dari komunitas, ataupun gereja yang kita bertumbuh di situ. Jadi kayak informasi, komunikasi, value apa yang kita dapat, dan juga yang paling penting menurut aku tuh facts sih. Yang paling membentuk kita tuh living example-nya. Jadi nggak cuma dari apa yang mereka kasih tahu, omongin. Jadi kalau misalnya mereka nggak ngasih example, semua itu bakal hilang juga. Dan mungkin yang paling
pengaruh sih itu sih dari awal gitu. Ini kode ini kemana ya? Kok hilang? Sebetulnya ada, cuman tadi Oh, keputus ada. koneksinya. Jadi Oh, tolong diulang dari awal ya. waduh. Mungkin Om Seni bisa mengulang. Highlight-nya tadi gimana, Cak? Sorry, Jadi, masa kecil. jadi pokoknya kalau yang tadi aku share tuh lebih ke hubungan ya, hubungan sama family dan juga where we grow, Hmm. di mana kita bertumbuh, nggak cuma dari keluarga tapi Hmm. pertemanan iya, komunitas iya, gereja iya, dan semua segala informasi yang kita dapat dan itu juga didukung sama examples, living examples. Jadi nggak cuma dari value yang disampaikan, informasi, cuman kita ngelihatnya seperti apa itu yang membentuk kita juga. Yes. Nah, semua anak kan kurang lebih begitu ketika dia ada di lingkungan dia ya. Dia pasti terbentuk sama komunitas yang terdekat dari dia. Ada nggak pengalaman yang unik, yang khusus cuma dialami Gen Z di tahun-tahun ini? Mungkin anak dulu nggak ngalamin, tapi Gen Z ngalamin perbedaan itu. Contoh, gue kasih contoh nih misalnya, maaf ya sis ya. Ada tahun-tahun di mana ekonomi gitu susah. Sampai papa dan mama mesti kerja, anak mesti di daycare. Hampir semua household demikian, kecuali the privileged ones. Dan itu ngebentuk mereka kehilangan waktu bersama. Misalnya kayak gitu ya, karena masalah ekonomi. Nah, kalau Gen Z, ada ngalamin something yang ngebentuk mereka satu pengalaman yang hanya dimiliki oleh Gen Z-nya. Kalau hanya dimiliki oleh Gen Z, mungkin kalau siapa tahu di sini juga ada yang sama generasinya boleh jump in juga ya. Karena kalau aku sih ngerasanya pasti semua masalah tuh ada ya di tiap zaman. Mungkin kalau di zaman kita tuh lebih ke pengaruh sama teknologi dan pembaharuan itu semua informasi yang dan liberalisme mungkin ya apa ya kayak Liberalisme. semuanya tuh jadi kadang abu-abu gitu. Jadi membedakan the facts and apa ya yang benar dan yang enggak tuh kadang buat kita abu-abu ya gitu. Oh wow. Postmodernism ya. Kalau modernisme kan ini pasti good, itu pasti bad. Tapi sekarang liberalism ya, you can choose. Buat kamu good, buat saya bad. Setiap orang bisa punya masing-masing. Oke, thank you, thank you. Ini memang betul ya. Pengaruh yang mungkin baru benar-benar kental terasa di Gen Z. Alright, thank you very much, Ca. Nanti kita, sis Caca silakan anytime tambahin atau koreksi aku. Jangan sungkan ya, anytime jump in. Oh, nggak bisa begitu kok. Misalnya gitu ya, silakan. No problem, supaya kita hidup ngobrolnya. Nah, izinkan saya bacain Mazmur 78. Kita makin lanjut lagi kepada prinsip-prinsipnya. Mazmur 78 ayat 4 sampai 7. Mazmur 78 ayat 4 sampai 7. Kalau saudara ada Alkitab bisa membuka bersama, dan kalaupun tidak, saya akan bacakan buat kita sekalian Mazmur 78 ayat 4 sampai 7 aja. Kami tidak hendak menyembunyikan kepada anak-anak mereka, tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Sebentar. Oh ya. Tapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kami nggak mau sembunyiin, kami mau ceritain ke angkatan yang seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apa? Dua, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan di masa lampau yang generasi yang berikutnya belum pernah lihat. Perbuatan yang ajaib yang sudah dilakukannya. Ayat 5, telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka. Udah dikasih peringatan, udah dikasih Taurat, nenek moyang kita diperintah untuk melanjutkan ke generasi yang berikutnya. Oke. Supaya dikenal oleh angkatan berikutnya, supaya mereka tuh kenal sama Tuhan dan ngelanjutin mata rantai itu kepada keturunan yang berikutnya. Supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tapi memegang perintah-perintahnya. Israel punya perjalanan yang panjang. Hanya angkatan pertama yang melihat tulah di Mesir dengan gagah perkasa
Allah Yahweh itu memukul 10 dewa yang paling dihormati di Mesir. Angkatan pertama menyaksikan laut yang terbelah. Angkatan pertama melihat ada yang namanya tiang awan dan tiang api. Angkatan pertama makan mana dan burung puyuh setiap hari. Being fed by the Lord, by the hands of God himself. Angkatan pertama melihat air keluar. Tapi kemudian waktu terus berlanjut. Musa pun digantikan. Nah di sini diingetin lagi. Jangan sampai hilang. Jangan sampai ada angkatan yang kemudian meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak lihat dan mereka bilang Allah itu mitos, kami nggak ngalamin kebaikan Tuhan. Nah, Mazmur 78 adalah Mazmur generasi yang paling yang paling panjang lebar bicara soal kelemahan, kegagalan orang-orang Israel dari zaman ke zaman. That's why diingetin lagi jangan sampai patah, jangan sampai putus. Nah, coba ya saya mau share screen lagi, tadi internet saya mati. Oh, internetnya masih mati nih. Mesti tethering kayaknya. Mesti tethering. Kenapa internet mati nih ya? Sorry ya. Saya pakai seluler yang di sini, yang di rumah ini mati. Sambil saya melanjutkan, saya akan hidupin tethering dari handphone istri supaya internetnya bisa jalan terus. Oke. Winston Churchill, the legendary prime minister England pernah berkata begini. Setuju nggak ya, Bapak Ibu rekan-rekan? We shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us. Kita ngebangun, arsitek ngebangun bangunan, tapi kemudian bangunan itu in turn membangun manusia, mengubah manusianya. Jadi berubah seiringan. Itu ya. Nah, sebentar. Jadi apa yang dulu manusia bangun, ternyata pada akhirnya punya efek nendang balik untuk mengubah manusia yang ada sekarang. Sama halnya dengan teknologi sebetulnya. We shape our technology, and afterwards, technology shapes us. Sebelum ada dan setelah ada berubah. Nah, ini saya udah masuk nih di Zoom saya. Please wait, the meeting host will let you in soon. City Light Community Church person. Yep, thank you very much. Ya. Live computer audio, oke, ini dia. Mungkin boleh, sip, mantap. Ya, oke, muncul ya, puji Tuhan. Nah ini dia kata-katanya Winston Churchill. We shape our buildings and afterwards our building shapes us. Berubah, mengubah ini semua. Apa yang terjadi sebetulnya sekarang kita banyak diubah oleh gadget. Saya akan skip bagian ini supaya kita bisa langsung. Ada banyak hal yang mengubah kita, cara kita. Ada yang namanya ADHD looks alike hari ini. Jadi kita nggak betul-betul ADHD, tapi karena dorongan media dan teknologi, kita jadi orang yang sepertinya ADHD. Nggak bisa diem kalau nggak banyak pilihan. Kita tidak bisa berdiam dengan diri sendiri. Dan Timothy Turner itu bilang bahwa gadget itu memikat pikiran dan pengertian melalui jalur penglihatan dan suara yang membypass proses berpikir rasional dan kata-kata. Maksudnya begini, dulu ya, debat presiden, misalnya Douglas itu ya, bisa berlangsung 6-8 jam. Presidential debate di Amerika Serikat. 100 tahun yang lalu, debat presiden 8 jam. Di radio, orang bisa dengerin. Dulu, khotbah 4 jam panjangnya. Dan orang dengerin. Concentration span-nya sepanjang itu. Tapi sekarang ternyata jadi makin pendek. Kenapa? Salah satunya teknologi yang mengubah cara-cara otak kita memproses informasi. Kenapa? Karena di bypass jalur pikiran dan pengertian, itu di-cut langsung kepada perasaan. Makanya sekarang orang gampang kemakan hoax, karena di bypass proses berpikir rasionalnya, melalui apa? Visual dan indera. Sehingga orang langsung pikir, wih ini bagus, ini jelek. Begitu juga pelayanan kita di gereja, orang bisa ngecap bagus, jelek seringkali bukan dari esensinya, tapi dari performance-nya. Nah, itulah jebakan yang sebetulnya gadget itu bawa. Nah, dan perubahan-perubahan ini ternyata multilini. Ada banyak bidang pekerjaan yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Dan pekerjaan-pekerjaan yang adalah disebut di sini mungkin belum banyak orang terlibat. App developer. Udah HTML5, sekarang bikin aplikasi. Market research, data miner. Ada studinya sendiri kan, big data. Educational or admissions consultant. Millennial generational expert. Karena mungkin banyak perusahaan yang juga geleng-geleng sama milenial. Ini orang maunya banyak, kerjanya nggak ada apa-apanya. Misalnya, social media manager. Nah, lagi rame juga bukan? Chef listening officer.
Chief Listening Officer. Kita tahu CEO, kita tahu COO, kita tahu CCO, kita tahu CFO, sekarang CLO. Chief Listening Officer. Waduh, saya kayak pengen ngelamar nih. Ada perusahaan lagi nyari. Chief Listening, kerjanya cuma dengerin aja. Oh, wah, nah terima gaji deh. Chief Listening Officer, saya nggak tahu ya sedetail apa. Cloud Computing Service, sudah pakai cloud sekarang kan, komputer makin tipis. Elder Care, Sustainability Expert, dan UI, User Experience, User Interface Design. Ini semua kerjaan-kerjaan yang baru. Nah dengan keadaan seperti ini ya, dan dengan audiens kita, jemaat kita ada di usia-usia bekerja di seperti ini, gimana ya kita itu bisa memotret generasi untuk berpikirkan lagi bagaimana pelayanan kita ini bisa relaunch, bisa mencapai lagi. Bukan supaya sustainabilitas nama gereja, nama kita sebagai pemimpin itu ditinggi-tinggikan dari zaman dulu, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya kita gereja dan tokoh yang sangat solid, bukan, tapi untuk patuh pada Mazmur 78. Berita itu nggak boleh putus. Mesti terus turun dari generasi sampai mereka mampu terusin ke generasi berikutnya. Nah, problemnya di Amerika sekarang Gen Z itu problematis, yaitu postmodern yang tadi si Caca sudah sampaikan. Benar masalah, itu kan menurut situ, dan it's getting very serious untuk melihat hal tersebut gitu ya. Dan sekarang perasaan. Nah, berkaitan dengan gadget yang mengubah kita. Ternyata yang diubah oleh gadget bukan hanya Gen Z, tapi sampai boomers pun berubah. Karena teori neuroplastisitas dalam 10 tahun terakhir membeberkan bahwa otak manusia itu jauh lebih plastis, jauh lebih fleksibel daripada yang kita pikirkan. Dulu orang pikir setelah usia tertentu, otak dan neuron-neuron manusia itu tidak lagi sefleksibel waktu masih muda. 10 tahun terakhir, neuroplastisitas ini membuktikan otak manusia sangat mutakhir dan sangat adaptif. Makanya kalau kita melihat misalnya orang tua kita segala macamnya, lebih kakek nenek mungkin masih bisa pakai iPad. Masih lincah beradaptasi dengan TV dan serial dan remote, mungkin matanya lebih susah, mungkin lebih lambat, tapi adaptabilitasnya tetap tinggi sekali. Nah, neuroscience membantu kita memahami bagaimana teknologi ini mempengaruhi otak kita. Riset dalam 1 dekade terakhir menunjukkan bahwa otak kita diprogram ulang oleh teknologi. Jadi otak semua manusia berubah karena teknologi. Artinya apa? Jangan terkejut dan jangan mengkambing hitamkan si iblis misalnya. Kalau cara-cara yang dulu sangat berhasil, sekarang dipertanyakan. Strategi, metode, prinsip yang dulu top, sekarang perlu dikaji ulang. Kenapa? Teknologi mengubah sampai sefundamental ini. Neuroscience yang mengatakan hal itu, bagaimana teknologi mengubah. Sampai ada satu buku dibilang The Shallow, Nicholas Carr yang tulis. Dia bilang manusia mengalami pendangkalan, shallowing, dangkal. Baca buku nggak bisa terlalu panjang. Baca artikel gara-gara Line Today pendek-pendek semua, serba pendek-pendek. Dan ya kita terhisap sebetulnya kepada dunia gadget ini nih. Semua masuk ke dalam gadget, terhisap semuanya pagi, siang, sore, malam. Karena ada surveinya tuh. Bangun tidur pertama kali lihat handphone, sebelum tidur lihat handphone. Kalau nggak ada baterai, paling panik, semua butuh handphone. Nah, kalau kita bicara gadget yang pengaruhin kita, bukan cuma berita, gambar, tapi juga yang mengubah itu gadgetnya sendiri, teknologinya sendiri yang mengubah. Bukan cuma berita dari teknologinya, tapi bagaimana cara kita mengkonsumsi teknologi. Dampaknya, orang-orang yang terpapar teknologi secara native atau generasi Z ini disebut sebagai tech native akan mengalami kemampuan yang berkurang untuk berdiam diri hanya dengan pikirannya. Katanya begitu. Meninggalkan cara-cara lama dalam berpikir dan berkonsentrasi. Dan dengan memilih baik secara sadar maupun tidak, cara kita berinteraksi dengan komputer, kita telah menolak tradisi intelektual dari berpikir seorang diri dan konsentrasi yang terfokus. Jadi susah sekali buat fokus. Untuk doa, meditasi misalnya, itu punya kesulitan. Kenapa? Apakah kurang rohani? Di sini dia bilang ya karena the shallow itu dipengaruhi oleh banyak aspek. Oke, mari kita berangkat lebih jauh lagi. Mari kita bicara teori generasi. Generational differences theory. Generational differences theory adalah teori yang membagi umur manusia yang ada
ke dalam kelompok-kelompok bracket. Ada yang disebut baby boomers, X, milenial, atau nama lain milenial itu Y, mozaik, Z, Z juga banyak lagi sebutannya, tapi kurang lebih itu bagiannya seperti ini. Ini rentang usianya. Nah, ini umurnya ya. Bapak Ibu masuk generasi mana? Itu jenjangnya ya, kira-kira ya. Oke. Dan alpha nanti. Ini teori dilahirkan oleh dua orang yang bernama William Strauss dari tahun 1947 lahirnya dan Neil Howe, makanya disebut sebagai Strauss and Howe. Mereka pegang teori GDT ini. Ini diperdebatkan. Harvard Business Review sama sekali membantai teori GDT. Nanti kita akan lihat. Dan dia ajukan teori yang lebih akurat. Karena GDT punya kelemahannya. Tapi itu nanti kita bahas. Sekarang kita lihat dulu. Apa sih yang GDT sampaikan dalam membaca generasi? Kenapa hal ini penting? Karena itu, kalau kita baca sampling yang salah dan menarik kesimpulan salah terhadap sebuah generasi, 300M itu melayang. Kayak tadi si Bapak itu dengan kantornya, dia renov 300 miliar untuk nyambut milenial. Ternyata data milenial yang dia dapat salah. Maka milenial datang ke kantor dia tetap merasa, apaan sih, apaan sih, apaan sih? Nggak masuk tetap kan ya. Begitu juga pelayanan kita. Kita mau bentuk satu pendekatan buat menjangkau lagi, bermisi lagi, buat anak-anak generasi tertentu, tapi kita pakai data yang salah, maka semua strategi kita yang bertumpu pada data yang salah akan menghasilkan pelayanan yang juga keliru juga, dan itu bisa menyebabkan frustrasi. Intinya dia bilang sebuah generasi itu didefinisikan oleh ini, sama-sama tumbuh besar di tahun lahir yang kurang lebih sama, di lokasi yang kurang lebih sama, punya common belief dan behavior yang mirip-mirip, dan mereka merasa kita adalah belong kepada generasi ini. Mereka lebih masuk, lebih cair di dalamnya ketimbang keluar. Nah, Karl Mannheim punya istilah yang lebih jauh lagi, Generation Slagerung dan Generation Sumachang. Ini dia membagi lokasinya, age group itu tumbuhnya di setting seperti apa. Itu sangat menentukan, sehingga tidak bisa dipukul rata. Gen Z di Afrika Selatan, di Amerika Latin, di Timur Timur. Nggak bisa dibilang, Barna bilang, ini Gen Z seluruh dunia begini. Nggak bisa. Setiap tempat bisa punya tempat lain. Dan generasi Sumenhang adalah generasi sebagai aktualitas. Yaitu tadi saya tanya kepada Sister Caca, apa yang dialami? Apa histori kehidupannya yang membentuk mereka menjadi sebuah kelompok generasi? Nah, itu kira-kira. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Kita bicara soal karakter generasi. Perbedaan dari tiap generasi. Generasi yang paling senior, Depression Era. Itu tahun kelahirannya. Kita bisa lihat. Nah, itu orang-orangnya katanya nih karakteristiknya konservatif. Compulsive savers, dorongannya pengen nolong, nggak bisa biarin ada masalah. Nggak suka utang, makanya dunia perbankan waktu itu nggak segampang sekarang. Pinjaman bunga rendah, nggak. Nabung sendiri. Patriotik, nggak usah disuruh sign me in for the war. Maju duluan, siap membantu. Work before pleasure. Kerja, 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 kerja. Liburan buat istri anak aja. Dia kerja 7 hari 1 minggu. Nah, ini mungkin usia siapa? Kakek nenek kita, misalnya ya, ada di usia ini, atau orang tua kita ada di usia ini, orang-orang yang fighters di zamannya. Depression era, tadi ya. Ini depression era. Di mana di tahun-tahun ini terjadi the Great Depression kan, dan dekat-dekat setelah itu ada market crash. Kalau mereka lahir di tahun-tahun segitu, mereka saksikan di 1928 market crash, bubble besar-besaran, market yang hancur, harga inflasi luar biasa di Amerika Serikat. Dan mereka punya yang namanya respect for authority. Respect for authority itu mereka punya. Nah, obligasi moral. Contohnya, ya ini. Ini contohnya. Kalau kita nonton the Marvel Comic Universe, kita lihat Captain America, dia punya value-value yang dia pegangkan. Ya, semua menyisahkan patriotismenya dia. Mungkin berbeda dengan tokoh-tokoh Marvel yang lain. Tapi ya lucunya kita bisa ngintip sedikit lah ciri-ciri usia yang lahir di zamannya si Steve Rogers ini. Ini nggak akan saya bahas terlalu banyak, nanti saya akan skip, tapi ini adalah namanya generasi World War II. Jadi di atas baby boomers ada generasi-generasi yang lain, mereka berani melawan. Apa yang the so-called power abuse di zaman itu. Oh, nggak benar nih, peperangan nih ya. Nah, ini kan berdekatan dengan orang-orang yang lahir dan ngalamin Perang Dunia Kedua. Jadi lahir di era Perang Dunia I, ngalamin Perang Dunia Kedua. Nah, ini sekarang post-war cohort.
orang-orang yang lahir di era perang, tapi kemudian masa hidupnya adalah ketika dunia mulai menata ulang sistem tatanan kepemimpinan, ekonomi, dan segala nilai-nilai yang baru. Skip. Nah, baby boomers. Oke. Mana suaranya baby boomers? Bapak Ibu yang terhormat sekalian. Nah, di sini ada kelahirannya baby boomers. Sekarang baby boomers adalah ketua sinode, gembala, perintis ministry yang besar baby boomers. Salim Group, misalnya orang tua grup, semua Astra Group, semua grup-grup yang besar itu ada di kelompok usia ini, baby boomers. Kita lihat ciri-cirinya menurut GDT. Jadi saya tidak bilang ini pasti loh baby boomers begitu, enggak. Ini teori GDT, cuma salah satu teori generasi yang mana ada banyak kelemahannya. Tapi mari kita pelajari dulu. Satu, berani dan optimistik. Baby boomers dibesarkan di era di mana mereka harus fight. Dan di zaman itu apapun usaha yang dilakukan bisa jadi sesuatu. Cuma awalnya misalnya berjualan bakmi, tapi bisa beli rumah yang besar. Bisa sekolahkan 9 anaknya sampai ke Jepang, ke luar negeri. Optimistik. Semua ditabur di tanah, itu jadi bagus. Dan berani. Baby boomers itu pencipta dan pemrakarsa. Orang-orang yang kita respect di waktu-waktu yang silam dan waktu hari ini, mereka orang yang memrakarsai gereja tertentu, sinode, gerakan, aras. Itu mereka, pencipta. Bahkan grup-grup besar, holding besar, lalu idealis. Oh, punya prinsip begini, harus dipegang. Tetap kuat sekali. Uang nggak jadi masalah. Pegang prinsip. Ya, ini yang sangat memukau. Jadi satu warisan buat generasi yang berikutnya. Tumbuh dengan ekonomi relatif baik. Tidak dipukul rata semua, tapi relatif ekonominya baik, sehingga punya optimisme yang tinggi. Yakin dengan potensi negeri dan diri. Dan narsis. Katanya begitu. Katanya. Oke, baby boomer. Ada lagi nggak ya? Nah, siapakah baby boomers? Ya, inilah mereka. Bill Clinton, Hillary Clinton. Siapa yang tahu namanya yang ada di layar kita ini siapa? Boleh ketik di kolom chat. Halo, boleh? Boleh kakak? Siapa kira-kira ada di layar sini fotonya? Waduh, luar biasa Sis Vera. Meryl Streep. Tentunya Sis Vera ini berpengetahuan luas ya, bukan karena dia lahir dari baby boomers, maksud saya. Tapi Meryl Streep, aktris yang menangin Emmy dan segala macam awards luar biasa, yang kemudian jadi culture makers. Meryl Streep. Oke. Nah, tadi baby boomers. Sekarang kita lanjut. Kita bicara generasi X. Yang saya rasa mungkin peserta kita, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada banyak di sini nih. Yaitu, katanya, generasi X itu lost generation. Wah, sedih ya dikatakan di Amerika lost generation. Kenapa? Karena bapaknya tuh sibuk sekali di luar, ibunya juga sibuk di luar, sibuk ngebangun, dan generasi X ini tumbuh dengan banyak daycare dan divorce. Orang tua Gen X itu sebagian adalah early boomers, sebagian adalah generasi yang sebelumnya. Nah, jadi mereka itu, waktu saya baca buku tahun 80-an yang membahas Gen X, waktu itu tahun 80-an, Gen X itu kan masa mudanya Gen X, youth-nya itu Gen X tahun 80-an. Dia bahas Gen X itu sedih ya, free sex tinggi di zaman itu katanya kan, gara-gara orang tua bercerai. Jadi banyak laki-laki yang kehilangan figur ayahnya. Hippies ada di mana-mana. Kalau di Amerika ada gypsy gerakannya, dan mereka tertarik ke berbagai bidang tahun 80-an waktu ngebahas X ini. Terus di Amerika voting, mereka sangat sedikit jumlahnya ikut voting. Nggak pusing. Alah, bangun negara segala idealis, aduh udah deh, nggak usah pusing-pusing. Yang penting bangun keluarga baik-baik. Kenapa? Karena mungkin sebagian dari mereka punya latar belakang keluarga yang tidak mudah. Sehingga mereka bilang, saya bersumpah, itu tidak akan terjadi pada keluarga saya. Saya akan ubah. Jadi prinsip hidupnya ngebangun keluarga baik-baik. Terus mengusahakan hadir di rumah. Untuk hadir di rumah, present buat anaknya, buat istrinya, hadir selalu. Karena ini juga yang mereka tidak dapatkan. Gen X apalagi, lahiran tahun itu ya, ada di situ. Juga orang-orang yang dengan edukasi yang paling tinggi adalah orang-orang juga yang paling skeptis. Kalau boomers itu sangat optimis. Wah, begini, bisa begitu. Ayo kita coba, ayo kita bangun. Gelontorin dana paling besar.
Mungkin donatur di, sorry ya, ini tukang kebun atau apa sih dari tadi? Yang gelontorin dana, yang paling komitmen, baby boomers. Tapi Gen X seringkali, ayo kita bikin gini. Gen X bilang, oh ya, apa bisa berhasil? Bagaimana perhitungannya? Semua diuji, segala macam diuji dulu, skeptisnya tinggi, paling tinggi. Tapi Gen X juga best educated. Boomers lulus SMP udah bikin bisnis. Gen X udah S1 semua rata-rata. Bahkan di luar negeri. Tapi juga sangat berhati-hati dan pragmatis. Bukan bukan mau menelan mentah-mentah mimpi jadi besar, jadi segala sesuatu gitu seperti calon presiden yang punya mimpi yang besar gitu ya. Tapi Gen X itu enggak, hati-hati sekali pragmatis. Apa yang bisa real dan very detail. Hati-hati di sini. Kenapa? Karena Gen X besar, menurut teori ini, di era ekonomi yang susah. Dan kalau mereka ambil satu langkah, satu investasi yang salah, hancur sefatal itu. Boomer salah dikit, gali lubang, tutup lubang cepet. Tapi di Gen X ini nggak demikian. Kalau salah langkah, salah apa, wah ujungnya tuh bisa sampai panjang sekali. Masalahnya nggak selesai. Dan dia harus bayar harga. Gen X juga misalnya hari ini bergumul. Kalau boomers dulu rata-rata punya rumah di kota. Gen X lebih susah ya untuk bisa beli rumah sekarang di kota. Kita makin ke suburb dan lain-lain dan lain-lain. Dan financial planning. Sebentar ya. Meh, kenapa? Tukang kebun. Pinggir sini udah belum? Udah semua. Minta berapa dia? Iya. Seberang udah dalam sama luar udah ya. Depan kita juga udah ya. Ya udah sip kalau gitu. Thank you. Iklan sedikit nih. Sorry ya. Hari Sabtu pagi yang hektik. Minta maaf nih, Bapak Ibu dengan segala hormat. Financial planningnya kuat sekali. Ini Gen X. That's why kalau boomers adalah presidir, bukan presidir lagi ya, komisaris, dia yang punya holding, maka the best CEO, the best CFO, Gen X sekarang. Yang bisa bikin keberhasilan para boomers itu sustainable, Gen X sekarang. Mereka duduki jabatan yang paling strategik. Karena waktu boomers bilang, ayo kita investasi sana, ayo investasi sini, Gen X bilang, sabar dulu Pak, hitung dulu baik-baik. Jangan-jangan buntung loh. Oh, saya melihat ada peluang di sini. Gen X bilang, pelan-pelan Pak. Nah, itu cirinya menurut dia. Gen X begitu, detail, hati-hati, dan realistis. Nah, coba kita bayangin di gereja lagi rapat. Boomers siapin keluar dana. Ayo, kita bangun segini. Milenial siap sanggupin. Oke, kita bikin kalau ini, begini. Gen X tanya. Lalu siapa target audiens yang mau dicapai? Gimana caranya bisa capai? Kalau Gen X belum diyakinkan, nggak akan bergerak. Buktikan dulu dong. Visible nggak ke depannya? Semua langkah-langkahnya bisa diambil, masuk akal nggak? Baru dia mau bergerak. Berhati-hati. Nah, tapi Gen X inilah yang bikin keputusan besar boomers itu tertata dan tingkat keberhasilannya lebih baik. Nah, itu Gen X. Barack Obama, Gen X. Kalau Jeff Bezos, boomers. J.Lo, Jennifer Lopez, Gen X. Oke, lanjut lagi kepada adiknya lagi sekarang millennials. Millennials itu tahun kelahirannya 81 sampai 2000, tapi tahunnya beda-beda. Setiap teori punya teori. Sebenarnya harusnya sampai 896, 95 harusnya. Tapi ini buku yang lain bisa ngomong. Itulah kelemahan GDT ya. Nanti kita akan bahas waktu lain. Milenial orang tuanya siapa? Boomers. Orang tua milenials itu boomers. Jadi karena boomers fighting dapat ekonomi lebih baik, milenial tumbuh dengan ekonomi cukup oke. Orang tuanya berada. Dan milenial itu idealis, nekat, positif. Mulai dulu, ajar dulu. Bisa nggak? Pasti bisa. Laku nggak? Pasti laku. Bosen di perusahaan, keluar. Bikin UMKM, bikin bisnis, entrepreneur, jualan jus. Semua mulai dulu. Kata Tokopedia kan ya, mulai aja dulu. Semua begitu, millennials. Nggak cocok sama atasan, keluar. Gaji beda 500.000, pindah. Semangatnya besar. Kayaknya masa depan tuh cerah sekali buat milenial. Itu. Dan milenial mulai terbuka pada perbedaan. Mimpinya besar, tapi cepat bosan, nggak komit, milenial. Nah, milenial juga yang di beberapa waktu lalu mengubah landscape ekonomi, pembayaran, dan lain-lain di Indonesia. Kenapa? Karena 4 unicorn itu didirikan oleh milenial. Apa aja? Nah, ini semua nih. Tokped, Traveloka, Bukalapak, Tokopedia. Apalagi sekarang Goto, Gojek, Nadiem, dan Tokopedia, William, jadi satu.
Ini milenial usianya. Nadim 85 kelahirannya. Nah ini sampai mereka dirikan startup unicorn Indonesia. Valuasinya kita lihat Gojek di tahun 2018. 5 miliar US dollar. Tokopedia 1 miliar US dollar. Traveloka 2 miliar US dollar, Bukalapak 1 miliar US dollar. Ini belum ada suntikan-suntikannya, ada beberapa, kemudian terima suntikan dari Tiongkok lagi, maju besar luar biasa. Sekarang Tokopedia yang berani bikin iklan kan pakai Blackpink, pakai BTS, gelontorin dana, bakar duit besar-besaran untuk marketing. Nah, lalu yang jadi pokok pembicaraan kita pada pagi hari ini, Gen Z, adiknya milenial. Mulai banyak buku, nggak banyak lah. Tapi yang paling banyak tulis buku Gen Z, Bapak Ibu tahu siapa? Orang kantor, orang bisnis, orang ekonomi. Karena mereka yang paling punya kepentingan. Gereja ada beberapa sih yang tulis soal teori-teori Gen Z, tapi paling banyak dunia bisnis. Kenapa? Karena mereka bilang Gen Z udah masuk ke workforce. Gimana kita kerjasama sama Gen Z? Gen Z itu pertama tech native, canggih kalau ngomongin teknologi mah dari lahir, apalagi sekarang sekolah pakai Zoom kan? Dari balita aja udah bisa main Zoom. Balita TK udah pakai Zoom kan? Realis. Aduh jangan mimpi besar deh kayak milenial deh. Apa yang ada dipegang aja. Mau gaji gede, tapi orang gigih setia. Apa dikerjain, kerjain. Nggak neko-neko. Sama FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan roda dunia yang berputar dengan cepat. Kita lihat lagi. Nah, siapa ini namanya? Ada yang tahu? Ini tokoh Gen Z. Siapa ini? Siapa ini kira-kira? Ada yang tahu si Sfera tadi bener loh, Meryl Streep. Greta, bener. Greta Thunberg, apa Thunberg ya namanya. Betul sekali, ini dia nih. Gen Z yang menyuarakan Greenpeace, perlindungan anak-anak, segala macam. Sampai bicara di World Summit. Di berbagai negara-negara berkembang. Greta. Nah, ini siapa nih? Ada yang hafal nggak nama personilnya satu persatu? Ini membuktikan pengetahuan kita tentang dunia Gen Z, Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ada yang tahu namanya siapa aja? Silakan diketik. Oh, penyuara global warming. Betul, Kak Semi. Nah, kalau yang di layar ini namanya siapa aja? Kak Semi boleh sebutkan satu persatu dari yang paling kanan. Emitri. Ini rencananya ya. Rose, wede. Lisa, kan ini mantap. Lisa, Jenny, Jisoo, Rose. Kata Pak Mardi Kristianto. Wah, luar biasa. Apa semua ya. BP, Blackpink, bener sekali. Ada yang tahu nggak umur mereka berapa? Kuartet. Cap orang tua dong itu. Usia mereka berapa sih? Nih yang udah terkenalnya, waduh, gitu ya. 25, thank you. Mari kita lihat ya, usia mereka. Deng deng. Nah, Jennie Kim lahir tahun 96. Lisa Blackpink nih 97. Jisoo 95. Rose 97. Nah, ini kelahiran mereka. Ini Gen Z nih. Ini Gen Z pure nih, ini mereka. Oke. Nah, kalau ini siapa namanya? Mana nih army-arminya? Ini siapa yang namanya? Coba sebutkan yang terbanyak. Siapa yang tahu paling banyak nama dari mereka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 orang. Coba sebutkan nama dari 7 orang itu yang paling banyak. Siapa yang bisa sebutkan? Bukan Kahitna tentunya. Ya. EPSE itu udah 20 tahun lalu loh. EPSE udah 20 tahun lalu loh lewat ya. Wah, Taehyung, Jin, V, mantap nih Bro Martial. Suga, jangan di Google dulu tapi ya. Ini pengetahuan kita, saudara. Kalau saudara pengkhotbah ya, kutip nama mereka di layar, saya jamin Gen Z melek semua. Ya kalau yang ARMY. Kalau yang benci ya tentu bakal benci juga sama kita. Jimin, Jungkook, Kim Taeyong, Jimin, Suga, Jin, RM. Nah, aduh, Jin, Suga, Jopi, Jimin, Fe Jungkook. Wih, luar biasa ini. Hafal banget nih.
ini City Light Community itu siapa? Maman Dadang. Wah, ini pasti bukan Gen Z ini mah. Oke. Waduh. Iya, yang paling update 20 tahun lalu. Kadang kita mikir 20 tahun lalu itu tahun 81 ya. Bener nggak? Sekarang kan 2021. 20 tahun lalu tahun berapa? Waktu tahun 81, 20 tahun yang lalu. Enggak, Bapak Ibu. 81 itu 40 tahun yang lalu. Hampir separuh abad. Luar biasa ya. Wah. Oke, saya juga nggak hafal sih BTS ya. Mari kita lihat tahun kelahiran mereka. Karena inilah orang-orang yang bertanggung jawab. Kalau tadi si Caca itu bicara dunia fashion segala macam. Ya di dunia ini, entertainment, gaya hidup, value, nilai, inilah mereka. Mereka, dia ada trend culture makers. Lihat umurnya. Oh, 92, ada yang paling tua nih, 28. 28 udah kayak tua banget buat mereka gitu kan. 93 Suga, J-Hope 94, RM 94, Jimin 95, V 95, Jungkook, bener baca Jungkook ya? Atau Jangkook? Jangan salah ngomong loh, ntar jadi makian itu ya. 97, nah ini kelahiran mereka nih. Oke, kalau misalnya ya 96 ke atas ya, 95, 96. Ya, let's say lah 50-60% dari mereka ini Gen Z. Ini BTS yang kemarin bikin McDonald rame luar biasa. Nih BTS. BTS singkatan dari apa sih ngomong-ngomong? Ada yang tahu nggak? Rekan-rekan sekalian. Saya nanya serius loh, saya nggak tahu. Deddy Dukun Paris. Beda zaman dong, sis. BTS singkatan dari apa sih teman-teman tadi yang apal banget sama nama-nama BTS tuh boleh tahu nggak? BTS. Bantuan tunai sosial apa tuh BTS? Saya nggak tahu jujur aja. Oh iya beneran, Sis Fania, behind the scene beneran nih. Serius nanya lo BTS tuh. Oh nggak tahu, kirain BTS beneran namanya behind the scene. Lu ada Boys Before Flower, Suju, Super Junior, udah lewat sekarang. Bangtan. Oh serius nih, Sis Caca. Bangtan, itu jadi bahasa Korea ya. BTS, Bangtan apa ya? Waduh, siapa nih opa drakor di sini nih yang apal banget? Bangtan Boys. Oh gitu. Bangtan tuh artinya apa Bangtan? Kalau Bangka kan di Sumatera. Bangtan apa nama kota, apa nama apa tuh? Belum ada yang tahu juga ya. Nanti kalau ada di chat ya. Nah, inilah yang mewarnai layar kaca. Nah, kalau si Goto Bangtan aduh, sebentar saya salah ngomong. Sionnyondan. Oke, si Santika itu artinya apa sih? Bangtan Sionnyondan itu tahan peluru artinya. Yang bener kok. Waktu saya baca tahan peluru saya percaya nih, tapi pas yang ngetik Kak Andi Setiawan. Oh, bener. Oh ya udah deh, katanya bener. Ya, saya percayalah ya. Tahan peluru Bangtan. Bangtan atau Bulletproof Boy Scout. Bener lu Kak Andi lu. Oh, iya, pendeta nggak boleh bohong ya. Apalagi hari Sabat nih, hari Sabtu ya. Bulletproof Boy Scout di Google. Oh, bulletproof artinya ya. Oke. Mantap. Luar biasa ya. Itu dia. Karena gini loh, kalau Goto bergabung, mereka mau endorse, mereka kan pasti udah studi pasar nih untuk calon pembeli mereka. Siapa ya? Nah ini dimasukinnya BTS. Ya, selain yang lain kemarin Shopee pakai Jackie Chan, malah kan ya mungkin pembelinya ibu-ibu. Nah, Goto iklannya pakai BTS dan mereka research dan pasti duitnya gede sekali untuk bisa diiklanin sama BTS ini ya. Oke, lanjut. Gen Z apa karakternya? Multiras. Wi-Fi enabled, kemana-mana butuh Wi-Fi. Sexually fluid, ada setidaknya minimal satu aja teman mereka itu yang seksualitasnya itu tidak cisgender. Kemudian post-Christian, orang tuanya Kristen, mereka sudah pasca Kristen. Nah ini yang bisa didefinisi ulang. Apa karakteristik pasca Kristen itu? Dibentuk oleh generasi yang memuridkan mereka, milenial. Milenial dibentuk oleh X dibentuk oleh boomers, terus rantainya nggak boleh putus. Yang katanya nih Z ini udah mau putus nih gitu ya. Under protective parents. Nah, bener nggak teman-teman Z? Orang tua kalian itu nyantai. Oh mau begitu boleh. Oh bukan boleh. Apa betul? Ini di Amerika soalnya datanya nih. Indonesia mesti dicek. Sebab kalau di kota-kota besar tentu kita masih overprotective ya. Anak tidak bisa naik bis. Naik sepeda boleh di dalam komplek. Kalau nggak ada komplek, main sepeda dalam rumah. Hiburan Gen Z apa? Bioskop sama kafe. Bioskop sama kafe. Kalau sekarang nambah satu, bioskop, kafe, studio. Bioskop, kafe, studio. Ya kan itu aja main-mainnya tuh. Jadi ya rada overprotective ya, sebab di luar makin nggak aman.
Lalu disappearance of childhood. Begini, waktu Gen Z growing up, dunia tidak semenjanjikan waktu millennials growing up. Millennials growing up menyaksikan Pak Soeharto naik mobilnya, apa ya, mobil hardtop ya, lambai-lambaikan tangan, dan semua anak termasuk saya ngeliat, saya pengen jadi keluarganya Pak Harto loh. Aduh, ini Mas Tommy, Mbak Tutut masih buka lowongan adik nggak ya? Ini keluarga luar biasa. Pakai baju putih semua, keliling, naik hardtop, lambaikan tangan. Dan kita percaya pada kekuatan Indonesia. Waktu itu kan mereka bilang kan, wah Malaysia tuh ketinggalan jauh dulu ya. Sekarang kan justru terjadi yang sebaliknya malahan. Nah, tapi Gen Z lahir tidak dengan optimisme loh. Apa yang Gen Z saksikan waktu dia tumbuh besar? 9/11. Baru usia mereka mungkin balita. Udah lihat 9/11 tahun 2001. Nggak lama setelah itu apa? Tsunami. Nggak lama setelah itu, di waktu yang berdekatan mirip-mirip, ISIS, FBI, CIA, Navy, semua nggak ada yang bisa ngalahin ISIS. ISIS merajalela, bukan? Saddam Hussein dan semua itu dari tahun-tahun yang sama terus ikutin perang demi perang. Di Indonesia, ada demo yang berjilid-jilid waktu pemilihan presiden. Ada gubernur yang mencoba berdedikasi, diturunin karena hal yang menyangkut dengan minoritasnya dia. Ada banyak hal yang mengerikan yang bikin Gen Z menarik sebuah kesimpulan. I'm done. Useless. Optimisme is stupid. Udah deh, kerjain yang real-real aja deh. Cari duit, kaya, hidup enak, udah. Nggak usah patriotisme, ikut sono sini, nggak usah. Hidup ini there is no such thing as free lunch. Udah. Jadi childhood itu sedih banget Gen Z. That's why, coba kita ingat waktu kita pelayanan di Gen Z. Shalom! Diam. Apa kabar semua? Diam. Ayo mukanya jangan kayak pepaya. Tetap. Mana yang percaya tepuk tangan? Tepuk tangan. Plok, plok, plok. Ikut zooman Gen Z, matiin kamera. Ya kan? Nggak mau terlibat. Apalagi dengan pandemi begini. Kenapa? Ngalamin satu hal yang pahit, disappearance of childhood yang tidak bisa diobati. Nggak bisa ditukar. Ngebentuk di formative age itu. Jadi mereka seperti saat ini. Akibatnya mereka jadi tumbuh tua sebelum waktunya. Growing old, younger. Pornography, so available. Parent tidak religius. Parentnya Gen Z siapa? X, Gen X. X itu tidak sereligius boomers. Boomers lebih religius. Contoh, kalau kita ngelihat beberapa waktu silam ya, yang jadi para pemimpin-pemimpin atau majelis, pengurus aktif di gereja, banyaknya didominasi oleh boomers dan milenial. Yang X lebih tidak religius. Katanya begitu di Amerika. Driven. Kerja keras sekali. Lucu ya. Meskipun ini semua nggak mau, tapi kalau udah kerja keras mengejarin dia mau. We economics, serba sharing. Nah ini juga tren di Amerika. Airbnb, tempat tinggal nggak usah beli, sharing. Sepeda nggak usah beli, sharing. Mobil, Grab, sharing. Semua sharing goods trennya di sana. Nggak usah sampai owning, tapi cukup using. Dan hyper, apa nih, kok hilang ya? Hyper connected atau apa ya, saya lupa nih. Hilang. Oke. Sis Caca, ini pertanyaan jujur. Pertanyaan jujur ya. Kalau Sis Caca itu ya, ngelihat generasi milenial, apa yang dirimu nilai dari mereka? Melihat generasi X, apa ya namanya ya? Persepsi gitu loh. Boleh yang bagus dan tentu yang jelek juga ya. Ini pertanyaan jujur nih, review jujur. Kalau ngomong milenial, alah songong, misalnya gitu ya. Gen X, alah gimana. Boomers, alah tuir, terserah. Tapi ini persepsimu dan persepsi yang kamu anggap teman-temanmu juga misalnya ngeliat yang hal sama dari Sis Caca. Gimana sih Gen Z itu menilai generasi yang lain? Silahkan. Dan mungkin sebenarnya aku tuh rada transisi milenial ke Gen Z ya kok ya. Bener gak sih? Gitu ya? Udah Tengah-tengah ya? ujung-ujung lah ya. Ujung-ujung. Nah, mungkin kalau aku ngomonginnya secara keseluruhan aja kali ya. Boleh. Kadang ngeliatnya Jangan dong, satu-satu dong. Jadi per ini. Iya, misalnya buatmu di atas 50 orang kayak apa, 40 kayak apa, 30 kayak apa gitu. Bapak Ibu tolong jangan ada yang lift ya, karena tersinggung. Jangan. Kita fleksibel. Oke, berarti kalau mungkin dari yang tertua dulu kali ya, yang paling kami hormati. Jadi kalau Baik, kami siapkan hati. 50 ke atas berarti ya. 50 ke atas tuh
masih inilah, kalau maaf ya saudara nggak tuh, kata itu kolot misalnya ya. Jadi lebih pemikirannya masih itu aja, kaku, tertutup. Jadi masih apa ya? Kalau sama mereka, aku sendiri tuh lebih ke kalau diomongin iya aja dulu gitu. Daripada kalau misalnya kita kasih our thoughts, mereka juga nggak bisa discuss gitu sama kita. Jadi mereka pemikirannya juga masih kaku gitu. Nah, untuk di bawah itu berarti 40 ya? 40 atau 30-40, which is parent saya sekarang di umur usia segitu juga. Mereka mereka tuh udah willing to learn new things sih, untuk dapat perspektif baru, misalnya anaknya gimana, atau nggak generasi di bawahnya gimana, mereka tuh keep trying gitu. Bisa dilihat juga kayak maksudnya dari sekarang work environment, sekarang kita udah nggak yang bener-bener office kaku gitu kan. Sekarang udah bisa lebih fleksibel, kita bisa masuk office kapan aja, yang penting deadline-nya tersampaikan. Ah masa sis, kan maminya komennya. Ya, jadi Serius. yang aku ngerasa mereka tuh tetap sebenarnya ada kadang keidealisan mereka. Cuman mereka tetap berusaha untuk tahu dari perspektif kita gimana, dan mereka belajar untuk oke gitu, be okay with it gitu. Kalau misalnya untuk di bawah itu ya mirip seusia aku sih ya, dan mereka tapi satu lagi yang usia udah 30 enggak sih 40 ke atas, aku sih admire sama fighting spirit mereka. Jadi dalam kerjaan, dalam hal-hal lain juga fighting spirit mereka tuh masih keren banget sih menurut aku. Gitu. Dan juga ini kok, kalau misalnya yang negatifnya kadang kaku sama building relationship. Jadi sama membangun relationship kadang suka kaku, suka bingung kadang. Yang usia apa tuh? Usia di atas 50 berarti ya, 50 ke atas ya. Oh, itu yang kaku soal building relationship ya? Oke. Nah, Sis Caca, boleh nggak kita go back ya kepada slide-slide yang sebelumnya? Boleh. Terus, menurut Sis Caca, dari karakter-karakter ini, mana yang menurutmu enggak deh, ini nggak bener, ini nggak berlaku di teman-temanmu, di peersmu, atau di Indonesia misalnya, ini mah di Amerika doang, misalnya gitu ya. Nah, dari list-list ini, ada yang nggak setuju nggak? Yang mostly benar, tapi paling yang under protective parents itu masih jarang sih. Di Indo ya, aku lihat. Iya. Kalau di Amerika mungkin iya lebih ya udah aja bebas gitu. Kalau sekarang masih banyaknya enggak sih kalau di Indo menurut aku ya. Yang aku lihat. Iya. Betul, di Amerika bahkan free sex pun dianjurkan oleh orang tuanya, misalnya kan ya, iya cobain dulu gitu ya misalnya. Oke, di Indonesia yang under protective yang tidak ya. Yang aku lihat Oke, ya. menurut Sis Caca, orang tua makin kemari makin lebih loose atau lebih ketat? Lebih protektif atau lebih nyantuy? Makin kemarin ya, dari bergerangan, tentu kan Sis Caca kan punya teman yang umurnya di bawah juga, yang belasan tahun ya. Trennya kemana sih hubungan orang tua anak? Lebih loose sih. Lebih loose. Karena dari orang tua aku juga, mereka kayak sebelumnya tuh emang lebih ya udah ini tetap diatur segala macam, tapi sekarang kalau nggak salah sih ya mami waktu itu sama papi bilang kayak ya udah biarin Caca tentuin aja pilihan hidupnya gitu. Itu loose atau bohwat ya? Boleh dijawab mungkin? Hidup BTS. Oke, itu udah dijawab. Hidup BTS. Si Caca, aku mau tanya lagi. Kalau nggak keberatan ya, apakah dirimu juga mengalami disappearance of childhood? Mungkin ini pertanyaan yang sifatnya personal, tapi kalau misalnya nggak keberatan, boleh share. Kalau keberatan, ya
bisa disensor-sensor lah gitu ya. So talk freely as you wish. Terbuka aja, Cak, nggak apa-apa. Yang keluarkan aja, Cak, nggak apa-apa. Terbuka Gak aja. suka ya begini. Terbuka. Terbukanya nadanya tuh emosi ya. Nadanya menekan. Ancaman ya. Kalau Disappearance of Childhood ada, Papi juga tahu lah pasti. Jadi waktu itu pas aku umur berapa ya? Lupa umur berapanya, cuman Papi tuh masih di 30 lah, 30-an. Jadi Papi waktu itu, kenapa jadi Papi semua ya? Mami kok kayak baik banget ya. Jadi emang waktu itu Mami kan lebih banyaknya ngedidik anak di rumah tangga kayak gitu kan. Jadi yang lebih banyak keluar kerjaan, ngurus keluar kota tuh Papi. Emang waktu itu pernah sempet kayak ternyata kehilangan sedikit sosok bapak di hidup Caca pas masih kecil. Dan ketahuannya tuh pas MKCG. Pas CG itu ada pemulihan hati bapak kan. Di situ aku ngerasanya fine-fine aja, tapi ternyata hasilnya ternyata ada sosok ayah itu yang hilang di Caca juga. Dan di situ baru tahu, padahal dari dulu tuh kalau ditanya, Papi kalau khotbah apa segala macam sibuk, kamu ngerasa kurang ditemenin nggak? Enggak, tapi ternyata ada juga. Jadi di usia saat Papi 30-an, aku sempat ngerasa seperti itu. Cuman the good thing waktu itu pas aku realize itu, dan sebelum itu pun Papi juga udah nyadar gitu, dan dia lebih banyak ngurangin keluar-keluar kota. Jadi lebih banyak ngambilnya tuh yang di daerah kota Bandung gitu. Ngambil apa, Gitu Cak? sih. Jadi ngambil kerjaannya dan mungkin kalau khotbah. I see. Itu sih. I see. Thank you. Disappearance of Childhood ya. Ada dapat apa sih namanya istilahnya tuh kalau dibayar lagi gitu lah, apa? Kompensasinya apa? Kompensasi dari papinya gitu? Atau gimana, Mas? Iya, jadi kan ada kehilangan, lalu ada dibayar, seringkali dikompensasikan ya. Aduh, karena sibuk nggak bisa, tapi dikompensasikan, kita liburan akhir tahun ke Jepang, misalnya gitu. Atau ada kompensasi apa? Enggak ya, seingat aku nggak ada ya. Atau aku minta dulu sekarang kali ya? Apa minta saham sekarang? Seingat aku minta saham boleh. Dulu enggak sih. Jadi maksudnya kalau untuk gitu masih tetap ada. Cuman emang kesehariannya yang lebih kurang. Paling Caca suka inget kalau Papi pulang kadang suka bawain oleh-oleh, gift kayak gitu. I see. Oke. Jadi ketika betul ya, ketika Gen Z itu bertumbuh, memang orang tua lagi sibuk-sibuknya cari. Karena di tahun-tahun tersebut ya harga dolar nggak seperti dulu lagi, pekerjaan lebih susah, S1 udah pabelatak, mana-mana ada, persaingan lebih tinggi, impor, eksim lebih kencang, sehingga kerja mesti lebih fight lagi ya. Dan akhirnya yang harga yang harus dibayar adalah the absence of the presence of the parents kan ya, sehingga itu disebut dirasakan sebagai disappearance. Yang aku menarik sekali sis melihat adalah ketika bicara disappearance of childhood, sis Caca, ini saya bacain komen jadi pengen ketawa tadi. Kompensasinya sis Caca pernah dibawain topeng gorila katanya, tapi malah nangis. Emang kurang tepat gitu. Kurang tepat hadiahnya ya. Jadi ada kaitan yang besar tentang pertumbuhan Gen Z dengan pola aktivitas orang tua ya. Pertanyaanku sis Caca, dengan pengalaman tersebut, itu membentuk dirimu jadi bagaimana? Kalau waktu itu sih sempat ini di at the moment aja kali ya pas waktu itu. Atau sekarang ya? Justru yang permanen. Jadi trait-trait yang akhirnya jadi apa ya, berbekas sekali jangka panjang.
karena disappearance tersebut. Ada gak sih gitu yang kita perlu aware kan dalam melayani Gen Z ketika mereka ngalamin disappearance ini, kemudian ada traits apa yang membekas tuh menahun. Nah, oke. Oh, mungkin kalau untuk sekarang banget sih nggak tahu gimana, tapi nggak ada. Cuman waktu itu sempat ya paling berbekasnya tuh karena papi yang nggak ada kan, jadi nggak ngerasa sama papi tuh bisa menjalin hubungan yang misalnya kayak temen, kayak misalnya curhat apa segala macam. Jadi kalau sama papi tuh jadi sedikit ada jarak sih, ada jarak. Nah kalau untuk aku sendiri, thank God permanently-nya sekarang udah nggak ada karena waktu itu he handle it well. Mungkin kasih virtual clap dulu buat Bapak Andi. Dan tapi kalau aku ngelihat untuk teman-teman aku, ya gitu sih hubungannya jadi rusak. Jadi mereka sama orang tuanya jadi ya udah aja, bodo amat gue mau ngelakuin apa ya udah aja lu nggak usah ngurusin. Jadi hubungannya itu sih yang rusak. Gitu. How did he handle it? Dia jadi masa bodoh aja. I mean, tadi si Caca cerita ada di kompen Beda. diubah ya. Yes, handled it very well. Sehingga bekas itu bisa diobati. Nah pertanyaannya, how did he handle it? Kalau papi sendiri itu dia kan nyadar ya. Dia sadar, terus pastinya kayaknya discuss sama my mom juga gimana. Dan dia akhirnya jadi approach saja pelan-pelan lagi, maksudnya ngajak ngobrol. Kan mungkin waktu itu juga belum teenager ya, jadi masih lebih gampang. I see. Dia approach pelan-pelan gitu. Oke, sebelum teenagers ya, udah di approach lagi. Ya. Alright, menarik. Thank you, Cak. Kita lanjut, Cak. Okay. How about this list? Growing older, younger. Dan ya. Tadi economics apa ya? Serba sharing. Baju, sewa. Mulai banyak kan ya? Mobil, rumah, Airbnb, semua serba share. Kira-kira relatable nggak ini dengan Indonesia? Relatable sih, tapi yang growing older, younger nggak sebanyak itu kayaknya ya. Maksudnya aja yang tetap berjiwanya bebas, yang bukan yang jadi dewasa gitu. Oke, masih normal? Normal, tapi ada juga yang menjadi seperti itu sih. Alright, thank you. Jadi gantung orangnya ya. Oke, thank you Sis Caca. Now this is harsh, but we need to hear the hard truth, the painful truth. Muak nggak lo sama generasi tertentu? Sampai muak gitu loh. Ada nggak itu? Karena ini masalah intergenerational yang tidak bisa menyatu. Karena in one point I'm done dengan generasi ini. Karena kita mengeneralisir generasi tertentu pasti punya ciri tertentu, gitu ya. Apa kemuakan terbesar Gen Z, you think, both personally and your peers as well, terhadap generasi-generasi di atasnya? Kemuakan ya. Yang aku sering dengar curhatan juga sih. Kayak controlling sih. Ada beberapa generasi di atas kita yang emang sukanya ya controlling karena keidealisannya mungkin ya. Jadi kita nggak suka banget hearing the word no without any reason. Jadi kayak kalau misalnya udah enggak, udahlah. Dan mungkin jadi ngerasanya kayak nggak sukanya kalau mereka nggak try to listen dan langsung blaming gitu jadi. Gitu. I see. Dan respons Gen Z ketika dihituin apa? Responnya bisa jadi ngebalikin, kayak maksudnya jadi argumen, debat, atau ya kadang ya udah aja diemin aja, cuman jadinya nyimpen beberapa. I see. Alright, thank you Sis Caca. Cuman bisa diem aja. Sorry? Gitu kan orang tua. Iya.
Alright, alright. Thank you. Ya, menarik ya. Dengan konteks Asia yang berbeda dengan Barat, itu yang menjadi perhatian. Oke, thank you Sis Caca. We'll get back to you. Mari kita lanjut beberapa slide lagi sebelum terakhir. Nah sekarang, 9gag itu dulu populer sekali, akun Instagram, followernya jutaan, isinya hiburan-hiburan doang. Itu bikin sebuah pertanyaan yang bukan bertanya, apa nama panggilan kecilmu, apa fotoin dong foto terakhir di album HP-mu, ataupun kirimin dong foto terakhir di belakang kredit card, bukan itu yang seperti sekarang, tapi dia tulis sebuah artikel, bukan artikel, pertanyaan, discuss. What's something your parents don't know about you? Jadi dia ceritanya mau coba cari tahu kepada publik gitu ya, tuliskan satu hal tentang dirimu yang orang tuamu itu nggak tahu tentang kamu. Nah, waktu ini saya coba capture, ada 71.000 orang yang merespon. Bentar, aduh. Alright. Ada 71 orang yang merespon, dan jawabannya menurut saya cukup menarik. What's something your parents don't know about you? Maka tulislah. Nah, itu follower 50,9 juta. Artis sejutaannya luar biasa, 50,9 juta. Isinya hiburan. Mungkin ini menggambarkan betapa stresnya ya generasi kita pada saat ini gitu dengan gadget. Nah, ini dia. That I'm pregnant. What's one thing that my parents don't know about me, that I am pregnant. Dia jujur. Kan dia tahu papa ibunya nggak main IG kayaknya. I already tired for being alive. Too many things, dude. Too many things. Apa yang orang tuamu nggak tahu? Terlalu banyak. Orang tuaku nggak tahu apa terlalu banyak. Ada lagi yang bilang, that I have my own dreams that I want to work on. Aku punya mimpi sendiri, aku mau kerjain. Orang tua aku nggak tahu. Apa yang orang tua aku nggak tahu? Bahwa mereka punya cucu. Wow. Ada kelahiran. That I am gay. That I smoke the weed. That I'm a meme of God. Aduh, ini paling kasihan. Aku ini leluconnya Tuhan. Aku ada di dunia ini cuma jadi lelucon. I'm a joke of this world. I'm a meme of God. That I'm really not happy. I'm really not happy. My gender. What my parents don't know about my gender. Everything, dia bilang. That I'm existed. Wih, orang tuanya nggak tahu bahwa dia ada. That I hate life. That how much I'm depressed with my entire life. That I am bisexual maksudnya. We all are a little broken, even though in front of them we act like everything is just fine. I am human, but my parents think they gave birth to an animal. That I cry whole day and night. Lanjut lagi, that I am depressed. That my name is Jeff, bercanda apa dia ya? Atau, and I know my parents don't know that I know how to live and how to be an adult. My parents don't know about that. Nah, ini yang komentar ya banyak millennials muda dan Gen Z. IG. Kalau Gen Z lebih banyak ada di TikTok misalnya, tapi ini komentar mereka. Mereka bisa berani terbuka seperti yang tidak ada sebelumnya. Orang takut bersuara di publik karena will stay there forever, but they speak up the truth about them. Nah, ini bagus sekali. Ada satu wadah di mana orang bisa cerita. They trusted 9gag. Do they trust your church? Do they trust your elders? Do they trust you? That they can share all these things openly gitu ya. Bagus sekali mereka bisa cerita. Karena this is reality. Dan kemudian setelah cerita, yang sering jadi tricky adalah meresponi cerita itu. Nah, kalau kita tahu lebih dalam lagi tentang mereka, itu akan membantu kita memberikan proper atau appropriate response. Mulai dari panggilan, sebutan, anggukan, setiap respon dan reaksi kita. Itu sangat menentukan apakah akan ada pertemuan kedua atau tidak dengan generasi tersebut. Sis Caca lagi. Tadi kita udah dengerin penderitaan, keluhan-keluhan young millennials and Gen Z alike. Apa sih? Apa sih? Penderitaan terpendam, artinya tersembunyi nih. Orang nggak lihat kasat mata nih. Dan terdalam dari Gen Z. Silakan. Terpendam ya. Yang aku kepikir sih paling
the thought of kita kadang suka mikir, nggak bisa bilang kita ding, aku aja ya. Jangan bilang kita. Aku pernah mikir kayak, will I able to be good enough dari banyak aspek ya, dari segi prestasi, misalnya kerjaan, family nanti, kayak bisa nggak ya, I'll be good enough, kayak maksudnya mengimbangi angkatan sebelumnya, generasi sebelumnya gitu. Dan kadang wonder juga, what if I can? Gimana? Gitu sih. Oke. Nah, untuk lainnya udah diwakilkan ya tadi di komen-komen juga. Oke. Nah, sekarang Cak, kalau dirimu nggak keberatan ya Cak ya, aku pingin buka kesempatan buat audiens, Bapak Ibu yang terhormat, dan rekan-rekan mengajukan pertanyaan soal hal ini. Tujuannya apa? Waktu kita lebih kenal the wounds and the brokenness of our audience, especially the Gen Z market ini ya, we can relate better. Nah, jadi sekarang saya buka dari Bapak Ibu, boleh via chat ataupun pertanyaan secara verbal, berkaitan dengan penderitaan itu, pergumulan, inside things, inside mind gitu ya, of Gen Z. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan langsung. Saya ngambil charger dulu. Tinggal nih saya. Kalau ada yang mau. Ya, oke. Kalau ada dari teman-teman mau nanya langsung bisa open, mau raise hand dulu supaya bisa kita lihat, bisa boleh juga, atau langsung open mic. Boleh, silakan. Kalau ada yang mau. Oke, tapi kalau belum ada, saya mau thank you untuk Caca ya, karena terus terang Cak, mungkin dari level kami juga pingin dengar itu, cuma memang ini mungkin keluhan juga ya. Memang dua pihak sih saya rasa. Kami merasa bahwa generasi Gen Z-nya nggak ngomong. Tapi saya juga ngerti, mungkin juga kalian nggak merasa trusted bisa ngomong ke kita gitu. Nah, menurut Caca, ya saya tahu keluarga kalian, tapi menurut kamu kira-kira apa yang bisa membuat kalian generasi itu bisa ngomong terbuka ya kepada kita ya. Sebentar lagi kan kita waktunya tinggal 10 menit nih ya. Paling tidak ngasih dasar supaya apa yang harus kami tabur ya supaya kalian bisa trusted. Silakan, Jak. Nah, ini juga sih mungkin melanjutin tadi pembahasan yang pertama yang awalnya kan aku emang jadi ke papi kan sempat ada distance, jadi nggak bisa cerita apa segala macam, dan sebenarnya nggak cuman papi approach pelan-pelan, tapi dia juga mengakui kesalahan yang dia buat. Yang aku selalu ngeliat dari papi tuh dia selalu gitu. Misalnya setelah argumen nih, yang kebanyakan tuh kita argumen sama orang tua terus ya udah kitanya jadi udahlah percuma ngapain ngomong terus, orang akhir-akhirnya juga ntar gue yang salah, gue yang di blame kayak gitu kan. Nah itu juga sering terjadi. Cuman yang aku seneng tuh waktu itu setelah kayak gitu aku balik ke kamar, aku udah mau bete, gak lama sih papi nyusulin ke kamar dan dia ngomong kayak ya sorry ya, papi juga ada salahnya, dan kita talk it out lebih enak, dan akhirnya ketemu tengahnya kayak gitu. Dan yang aku seneng sih pokoknya apa yang bisa aku bisa gain trust lagi, aku bisa lebih ngomong lagi karena dianya sendiri nggak cuman ngerasa terus paling benar dan pengen kitanya untuk cerita, tapi dia juga mengakui kesalahan dan kita jadi tahu kita tuh sama yang bisa buat salah gitu. Ya, nah, wah itu keren ya. Walaupun mungkin saya berharap mungkin dia waktu ngomong gini dia nggak ada di sini karena percakapan ini dia akan ulang-ulang terus kepada saya. Nanti dia akan ingat, ingat ya Caca tuh ngomong gitu ya. Makasih lah ya. Nah, tapi itu saya hormati, saya salut ya. Tapi itu jadi menangkap dari tadi, aku bisa ngambil kesimpulan dalam membuat sebuah hubungan yang dipercaya itu nggak bisa cepet ya, Cak. Iya. Perlu kesabaran, terutama mungkin ya generasi sebelumnya ya, generasi yang lebih tua gitu, perlu kesabaran gitu untuk
pelan-pelan memahami bahasa kalian gitu ya. Oh, menarik tuh. Oke, mungkin ada lagi yang mau nanya karena waktu kita tinggal 6 menit sampai jam 12. Silakan. Kalau ada yang mau nanya. Tadi ada pertanyaan via apa ini? Via chat. Jika Gen Z membandingkan diri dan tidak bisa mencapai generasi yang sebelumnya, apakah mereka minder, tertutup, atau apa? Oh ya, tadi itu dari pernyataannya Caca tuh. Menurut Caca, kenapa kira-kira Caca merasa ragu atau membandingkan dirimu dengan generasi sebelumnya? Apakah menurut kamu generasi di atasmu ini punya prestasi yang susah dikejar atau gimana, Cak? Itu sih yang tadi aku mention, aku ngelihat mereka punya fighting spirit yang kuat ya. Dan apa yang mereka udah build tuh it's something big sih, nggak yang cuman kayak ya udah aja gitu bisa dengan gampang didapetin juga. Dan mungkin ya kalau kita ngerasa gitu dipendem ya kayaknya karena my parents belum tahu sama sekali, baru sekarang yang mereka tahu. Karena belum sempat kepikir untuk ngomong juga sih, karena baru pas Kodani itu nanya ada pertanyaannya, aku baru mikir sebenarnya apa ya gitu, dan itu yang kepikir. Dan mungkin biasanya kita ceritanya paling ke yang sesama yang relate juga, jadi rekan-rekan sebaya biasanya kita ceritanya kayak gitu. Ada ketakutan itu ada karena cuman enggak sih Om, tetap waduh Om maaf ya, tetap ini Om Zemi, tetap kita ngerasa ya bisa, tapi mungkin nggak sepersis itu, dan kan cara-cara kita juga beda ya, cara mencapainya. Nah, itu yang menarik ya, karena nanti saya percaya kalau kami semua mungkin yang di sini yang yang milenial tuh percaya bahwa generasi yang sekarang malah justru lebih keren ya. Ada banyak hal-hal yang kami nggak bisa, tapi justru kalian tuh bisa ngerjain dengan luar biasa. Nah, mungkin terakhir ya, kalau Caca ngelihat gereja hari ini tanpa mau mengambil alih peranan orang tua. Karena kalau kita lihat dari apa yang Denny sama Caca tadi ngobrol, itu bagus ya. Kita ngelihat bahwa ternyata benteng utama justru kondisi di rumah, kondisi di parenting ya, untuk menghadapi keluar. Tapi kalau Caca ngelihat sekarang gereja, kira-kira bagaimana ya gereja dalam pandangan kalian bisa menjadi tempat buat generasimu gitu, Cak. Gereja yang seperti apa gitu, Cak? Gereja yang pasien terima kita apa adanya sih ya, tanpa ada judgement apapun itu. Dan kadang nomor satu berarti penerimaan gitu ya, Cak ya. Penerimaan. Terus, Cak? Mungkin environment-nya juga ya. Environment seperti apa, Cak? Seperti bisa kalian juga gitu sama satu sama lain bisa punya kalian gitu, nggak cuman sekedar ya udah lu harus rohaniannya gini. Sorry, suara Caca hilang. Apakah boleh diulang, Cak? Aku tadi nggak bisa dengar yang terakhir. Yang kedua kan itu tadi apa, lingkungannya mungkin dibikinnya biar kita bisa sama-sama be true to ourselves juga gitu. Selain dari penerimaan itu ya, jadi apa nggak cuman poin-poin kayak oh lu harus ikut kelas ini, lu harus gereja apa segala macem, cuman dilihatnya lebih realnya juga ke hidup kita tuh sebenarnya kayak gimana sih, lu lagi pergumulan apa, dan misalnya lu jatuh di sini ya udah nggak apa-apa, tetap dibimbing ke arah yang lebih baik juga. Wow, keren ya. Paling tidak sudah mencakup beberapa pertanyaan ini. Tapi mungkin dari Kak Denny, mungkin mau di beberapa penutup Summing ini. up. Ya, summing up. Silakan, Kak Denny. Thank you. Thank you, Caca. Kehadiran dirimu sangat berharga. Tanpa ada Sis Caca, tentu apa yang kita bicara di sini ranahnya teori dan Western.
Tapi kita mesti mendaratkan itu dengan konteks kebutuhan kita. Nah, saya ingin simpulkan beberapa hal yang gereja, komunitas, pelayanan bisa lakukan terhadap generasi Z. Izinkan saya share screen for the very last time. Ini dia. They want titik-titik before they titik-titik. They want titik-titik before they titik-titik. Apa yang perlu diisi dulu gitu ya, apa yang perlu diberikan dulu. Pertama, they want to belong before they believe. Era modern mengajarkan yang sebaliknya. Menangkan rasionya, and they will follow you all of your life, dan tetap setia akan baik. Tapi di era sekarang yang mengedepankan bukan cuman verum atau truth, tapi juga beauty, fulcrum, nah, they want to belong. That's why pendekatannya kenapa ada relasi, kenapa mau diterima, they want to belong. Why? Because this is a hostile world. Ini orang dunia yang melabeli orang dengan harga, bukan? You don't belong here. You don't belong kalau bapakmu tidak naik Alfa di sebuah sekolah internasional. They want to belong before they believe in us. 2, they want to experience before they listen to any explanations. Seringkali yang sebaliknya yang terjadi, we explain A to Z. Ngajarin semua A to Z. But they have no or very little of experience of what we're talking about. Doesn't work that way. They want to have the experience first. Baru explanation akan muncul. Jadi inductive approach. 3, they want a cause before a course. Mau tahu kenapa? Buat apa? Why do I have to come to church? Why do I have to attend this or that Zoom meeting? Why? Apa alasannya? Apa motifnya? Baru course-nya. Bisa ikut ini dan itu. Kemudian berikutnya, they want a guide on the side before they become a sage on the stage. Jadi apabila ada disappearance di masa-masa krusial, a guide on the side is what they or we need in the first place. Ada a guide on the side. Dan ini langka, bukan? Karena beberapa tradisi Indonesia, patriark sekali, segala macam tradisi yang kita punya, itu tidak ada guide on the side. Tapi adanya atasan, pimpinan di depan. Maju, coba lagi. Apa? Tapi nggak diajarin bagaimana. Gitu ya. A guide itu dampingi. Sejajar. Bukan di depan, itu Turi Handayani kan ya. Pokoknya bukan di depan, bukan di belakang, tapi di samping. A sage on the stage, baru dikasih tugas. Ayo, kamu lakuin ini di depan ya. Gitu kira-kira. They want to play before they pay. Sebelum, ayo bayar komitmen, they want to play. Playful. Why? Again, pengaruh disappearance of childhood. Life is dark. They need to play gitu ya before they want to play. Dan deep inside they want transformation before not merely a touch. They want transformation, saya ulangi. Bukan cuma sentuhan-sentuhan doang. Aduh terbawa suasana, aduh begini, tapi ada transformasi yang utuh. Itu dia Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita bisa discuss lebih panjang setelah ini, dan this is the introduction. Kedepannya adalah, kalau kita pemimpin, kalau kita punya sebuah pelayanan, gimana kita mengenali karakteristik Gen Z di tempat kita? Ada langkah-langkah yang saya dalamin waktu saya tulis disertasi ini di Knox, Florida, yang akan saya bagikan kepada kita, alat ukurnya yang didesain untuk kuesioner yang bisa dipakai oleh orang dengan zero experience of conducting a survey. Jadi itu yang bakal saya bagikan, bagaimana kita bisa cari tahu karakteristik. Hari ini kita dengar dari Sis Caca, boleh kita tepuk tangan dari dia. Dan berikutnya, nanti dengan kuesioner yang ada, kita masing-masing bisa lakukan di komunitas masing-masing untuk mendapatkan gambaran akurat Gen Z di komunitasku, di kotaku seperti apa. Yang mungkin sangat berbeda jauh dengan yang saya presentasikan di sini. Sebab ini riset luar negeri kan, kita mesti mendapatkan lokal hasilnya. Oke, saya Denny Gamadi, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Sebelum Tuhan Yesus datang, marilah kita mengabdi. God bless you and ciao!